Hukum adalah seni dalam berinterpretasi. Yang salah belum tentu yang menang, dan yang kalah belum tentu yang salah. Hukum adalah seni dalam berargumen. Segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, dan fakta itu harus bersifat netral. The law is interpretation. 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa 24 Oktober 2023, akan dilaksanakan sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini tata tertib persidangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh peserta sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan, tertib di tempatnya masing-masing, dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, di ruangan sidang yang bersikap tidak sesuai dengan aturan martabat pengadilan dan tidak menaati tertib persidangan, dan setelah ketua hakim telah memberi peringatan dan masih melanggar tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua, peserta sidang yang bersangkutan dikeluarkan. Dan apabila pelanggaran tertib tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak menutup kemungkinan diajukan tuntutan pidana terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara KDRT atas nama terdakwa Rafif. Untuk itu diingatkan pada peserta sidang untuk menjaga ketertiban. Sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan pada panitia. Sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap yang mulia. Penasihat hukum sudah siap? Sidang perkara KDRT nomor 25 pidana 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini tanggal 24 Oktober atas nama terdakwa Muhammad Rafif Aidin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Sidangan. Nama saudara Muhammad Rafif Aidin, tempat tanggal lahir Tangerang 20 April 2006, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Pondok Surya RT 07 RW 011, Karangtengah, agama Islam, pekerjaan manajer di PT Sentosa Alam. Benar ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, mohon untuk ditunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah dan surat izin praktek hukum, dan silahkan kepada penuntut umum untuk melihat surat kuasa. Diberitahukan kepada peserta sidang agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan, tuntutan pidana, dan putusan. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan? Lengkap Muhammad Rafif Aidin, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 20 April 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pondok Surya Blok FF 11 RT 7 RW 11, agama Islam, pekerjaan manajer PT Sentosa Alam, pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Muhammad Rafif Aidin atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik maupun verbal dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan, pasal 315 KUHP tentang tiap-tiap penghinaan dengan sengaja secara lisan maupun tulisan, dan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang melakukan kekerasan. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti mengenai dakwaan yang dikatakan jaksa penuntut umum? Apakah saudara terdakwa mengajukan eksepsi terhadap anggapan jaksa penuntut umum? Baik yang mulia, untuk saya akan memberikan eksepsi. Apakah penasihat hukum sudah siap mengajukan eksepsinya?
Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Majelis Hukum. Surat eksepsi. Eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hak-hak dari tersangka terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 17 Oktober 2023 dalam perkara pidana dengan nomor register PDM 123 F1 12 2023 atas nama terdakwa Muhammad Rafif Aidin. Saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Danieza Rachelia Rangkuti, terdakwa pada perkara pidana menampilkan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor pendaftaran perkara 123 PIT B 2023 PNTNG untuk menyampaikan eksepsi saya sebagai berikut. Majelis Hukum yang mulia, saudari penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Inti dari pengertian surat dakwaan tersebut adalah surat dakwaan dibuat dan disusun berdasarkan atas BAP di tingkat penyidikan. Artinya, penuntut umum tidak boleh berasumsi dan berhalusinasi di luar dari apa yang ada dan tertera dari fakta-fakta dalam BAP di tingkat penyidikan. Bahwa sepanjang kami membolak-balik BAP di tingkat penyidikan yang dibuat oleh tim penyidik dari Polsek CBD Ciledug dan pemantauan kami dalam berkas-berkas perkara, kami tidak menemukan adanya berkas atau berita acara penyitaan terhadap barang bukti serupa sapu, benda pipi panjang, kayu, dan benda pecah belah yang menurut penuntut umum dalam surat dakwaan diidentifikasikan sebagai alat melakukan tindakan pidana. Hal tersebut tampak dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan benda kayu dan benda pecah pada video surat dakwaan halaman 3.3. Yang kedua, ada korban, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan benda pipi panjang dalam video surat dakwaan halaman 4.7. Berdasarkan kutipan surat dakwaan tersebut di atas, dapat disimpulkan seandainya benar jika terdakwa Muhammad Rafif Aidin melakukan penganiayaan dengan penggunaan alat yaitu yang disebutkan di atas, namun demikian barang-barang yang disebut dalam surat dakwaan tidak pernah ada dan tidak pernah akan ditemukan dalam proses persidangan perkara ini. Dalam proses penyidikan oleh tim penyidik Polsek CBD Ciledug tidak terungkap adanya alat berupa kayu, benda pipi panjang, sapu, dan benda pecah belah yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan apa yang dikualifikasikan oleh penuntut umum sebagai penganiayaan. Pertanyaan kami, lantas dari manakah saudari penuntut umum mendasarkan pembuatan surat dakwaannya? Barang tentu jawabnya adalah didasarkan pada BAP yang dibuat oleh penyidik. Namun dalam kasus ini, surat dakwaan yang merupakan hasil kerja keras dari saudari penuntut umum telah mengandung ketidakcermatan dalam menggali dan menganalisa fakta-fakta dalam BAP yang dibuat oleh penyidik. Di satu sisi kami senang karena terdapat lubang-lubang yang pada nantinya akan membawa akibat tidak terbuktinya seluruh fakta-fakta yang diuraikan oleh saudari penuntut umum dalam surat dakwaannya. Namun di sisi lain, hati kami miris karena surat dakwaan hanya disusun berdasarkan pertimbangan subjektif dari saudari penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudari penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Dalam hubungannya dengan proses penerapan hukum, guna membuat BAP yang menyangkut saudara Muhammad Rafif Aidin, kami menilai bahwa pemeriksaan bantuan tingkat penyelidik klien kami tidak mendapat hukum yang sebenarnya. Padahal, dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dengan tegas bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Dalam pasal 27 ayat 2, huruf A Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri menyatakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi tersangka. Seperti ini wujudnya, tanda tangannya, dan juga apabila keterangan penasihat hukum tadi menyatakan bahwa kami melakukan penangkapan dan juga penyitaan barang bukti tidak disertai dengan surat-surat, maka hal tersebut dinyatakan salah karena dimungkinkan apabila penasihat hukum ini mungkin memintai keterangan Polsek Ciledug sebelum kami atau sebelum surat ini turun, dan ini adalah salah satu bukti surat penyitaan barang bukti. Dan sedangkan apa yang dikatakan tentang kekerasan tadi dinyatakan tidak cermat, ini adalah bukti surat visum yang telah dikeluarkan oleh forensik yang kami bekerja sama. Selanjutnya adalah ada beberapa bukti
yang menyatakan bahwa tindak kekerasan ini dialami oleh korban Diandra Rizky Pradana, di mana kepalanya ini mengalami sedikit kekerasan dari terdakwa hingga rambutnya rontok dan terdapat luka basah di dalam kepalanya. Lalu ini oleh korban perempuannya, di mana dicambuk menggunakan sabuk kulit sintesis. Lalu ini juga ada luka setelah gambar luka yang pertama, jadi kekerasan kedua terhadap perempuannya. Dan yang terakhir ini adalah bukti kerontokan rambut dari korban atas nama Diandra sebagai anak. Dan penyitaan barang bukti yang disertai dengan surat ini, ada pun beberapa barang bukti yang sudah kami bawa, yaitu ada benda pecah belah sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan. Lalu juga ada gesper kulit sintesis, dan yang terakhir ada sapu, di mana ini juga menjadi salah satu barang bukti di mana bukti kekerasannya adalah ini. Dan barang bukti tersebut ini adalah yang mulia, dan semua barang bukti yang kami bawa pada persidangan kali ini sudah mendapati dan sudah mendapat persetujuan dari Badan Kepolisian dengan menggunakan surat ini. Cukup yang mulia. Baik, permohonan jaksa penuntut umum kami kabulkan. Baik, karena penasihat hukum sudah membacakan eksepsinya, maka berikan kami untuk mempertimbangkan eksepsi ini. Sidang kita lanjutkan dengan membacakan bukti dan kesaksian daripada saksi yang hadir. Pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, dipersilahkan mengambil tempat di sebelah penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum? Ada 3 yang mulia. Baik, izin menjawab yang mulia. Yang pertama adalah saksi ahli atas nama Firna Ranadia Putri, SPSI, sebagai ahli psikologis. Yang kedua, saksi berat atas nama Andini Widya Putri. Dan yang ketiga, saksi ringan yaitu tetangga rumah terdakwa atas nama Kenny Juan Rosok. Silahkan hadapkan saksi ahli di ruangan sidang. Baik yang mulia. Baik, atas nama saksi Firna Ranadia Putri, SPSI, dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari saksi dalam kondisi sehat jasmani, rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, bisa lihat kartu identitas saudari. Saya akan menanyakan identitas saudari, sebagaimana terdapat di dalam BAP. Saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Firna Ranadia Putri, Sarjana Psikologi. Tempat tanggal lahir Tangerang, 1 Februari 2006. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Bangun Reksa Indah 2, Blok V nomor 6, Karangtengah, Kota Tangerang. Agama Islam, pekerjaan psikolog. Apakah keterangan tadi benar, saudari saksi? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji? Bersedia yang mulia. Baik, kepada kerohanian dipersilakan mengambil tempat. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya berjanji Dengan nama Allah saya berjanji akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan tiada lain dari sebenarnya. dengan sebenarnya. Baik, saudari kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia, saya adalah psikolog yang sering didatangi terdakwa untuk berkonsultasi kepada saya secara rutin. Seberapa sering terdakwa mengunjungi Anda untuk berkonsultasi? Sekitar seminggu sekali yang mulia. Sudah berapa lama sejak pertama kali terdakwa mengunjungi Anda untuk berkonsultasi? Sejak tahun 2017 yang mulia.
Jaksa penuntut umum, silahkan lampirkan bukti kunjungan terdakwa pada saksi ahli ini. Baik Yang Mulia, berikut adalah bukti resepsi pertemuan keduanya. Terhitung sudah melakukan 30 kali pertemuan Yang Mulia. Apakah benar yang dilampirkan jaksa penuntut umum tersebut, saudari? Benar, Yang Mulia. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Saudari saksi, apa keluhan yang sering diajukan terdakwa kepada Anda? Terdakwa sering mengeluh tidak bisa menahan dan mengontrol emosinya, sehingga dapat mempengaruhi dan berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Lalu apa yang Anda sarankan kepada terdakwa sebagai psikolog pilihan terdakwa? Saya menyarankan beliau dengan cara terapi secara rutin, secara mandiri, dan kita tidak bisa bertemu langsung, jadi tidak bisa terapi intens. Baik, cukup. Kepada Hakim anggota 2, pada pertanyaan untuk saudari saksi. Baik, terima kasih. Saudari saksi, adakah pertemuan secara rutin di luar jam praktek Anda secara formal sebagai psikolog terdakwa? Ada Yang Mulia sebanyak 3 kali dan dia meminta saya untuk bertemu di kafe dekat beliau bekerja. Sebanyak 3 kali, bisa disebutkan secara rinci kapan tepatnya pertemuan tersebut? Baik, yang pertama itu pada tanggal 10 Januari 2018, lalu yang kedua tanggal 1 Maret 2018, dan yang terakhir pada tanggal 23 September 2021. Baik, cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, ada yang mulia? Baik, dipersilakan. Ya, terima kasih atas perizinannya yang mulia. Izin untuk menanyakan. Seperti yang saudara jelaskan, bagaimana terapi mandiri yang Anda ajukan kepada terdakwa Rafif? Saya mengajukan terapi mandiri seperti di bagian dalam, lalu penegakan yang digunakan dan akan menjadi pada Lalu setelah Anda memberikan saran tersebut, adakah perubahan yang signifikan yang terlihat dari terdakwa tersebut? Dari terdakwa ini sangat lembut dan saya tidak tahu secara detail mengenai sikap dia. Namun setiap pertemuan pasti saya selalu menanyakan tentang bagaimana kondisi dia. Lalu dia selalu menjawab lumayan membaik. Oke, pernahkah terdakwa bercerita mengenai masalah rumah tangganya? Karena alasan utama dia mengunjungi saya itu adalah masalah rumah tangga. Oke, silakan jelaskan alasan tersebut. Saat di rumah, istri dan anaknya itu tidak mengerti isi hati dia dan kurang mengerti memahami sikapnya, lalu dia tidak nyaman di rumah dan akhirnya menyebabkan pertengkaran di rumah tangga. Sebagai psikolog terdakwa, pernahkah terdakwa bercerita tentang lawan jenis kepada Anda? Tidak pernah, yang mulia. Bisa disebutkan kapan pertemuan terakhir dan apa alasan terdakwa menemui Anda? Pertemuan terakhir pada bulan November 2021 dan alasannya karena kami bersepakat. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, terdakwa adakah pertanyaan kepada saksi? Oke. Saudara terdakwa, bagaimana atas keterangan saudari saksi? Keterangan dari saksi ahli kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, silahkan hadapkan saksi berikutnya. Oke, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saksi berikutnya adalah saksi berat atas nama Andini Widya Putri. Silakan Andini Widya Putri memasuki persidangan. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari saksi dalam kondisi sehat jasmani, rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, bisa lihat kartu identitas saudara?
Saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP. Saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Andinia Widya Putri, tempat tanggal lahir Tangerang 13 Desember 2006. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pedurenan Karangtengah. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa aktif Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Komunikasi. Apakah keterangan tadi benar saudari saksi? Benar Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, kepada kerohanian dipersilakan mengambil tempat. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya berjanji Dengan nama Allah saya berjanji akan menerangkan dan memberikan keterangan akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan tiada lain dari sebenarnya. dengan tiada lain dari sebenarnya. Baik, saudari kenal dengan terdakwa? Kenal Yang Mulia. Saya adalah adik kandung dari korban sebagai istri yang beberapa bulan terakhir sampai pertengkaran hebat mereka memang sedang menetap di rumah terdakwa Yang Mulia. Apa yang menjadi kepentingan Anda sehingga Anda masih tinggal bersama di rumah terdakwa dan korban? Dalam pemenuhan tugas akhir Yang Mulia, saya menjadikan karyawan di kantor terdakwa sebagai subjek penelitian saya sehingga mengharuskan saya untuk sementara waktu menetap di rumah terdakwa. Baik, jaksa penuntut umum silahkan lampirkan bukti penelitian tugas akhir dari saksi. Ini bukti permohonan izin dari pihak kampus Yang Mulia. Baiklah, Hakim anggota 1, apa ada pertanyaan? Terima kasih, saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah yang saudari ketahui tentang masalah yang dihadapi terdakwa dan korban? Menurut keterangan saksi sebagai istri, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa perubahan dari sikap terdakwa semenjak terdakwa mendapat promosi jabatan sebagai manajer di perusahaan terdakwa tempat terdakwa bekerja. Baik, cukup. Hakim anggota 2, apa ada pertanyaan? Terima kasih. Saya akan bertanya mengenai sisi terdakwa. Apakah terdakwa sebaliknya pernah bercerita tentang rumah tangganya? Tidak, topik pembicaraan kami hanya seputar pembahasan mengenai tugas akhir tugas akhir saya Yang Mulia. Baik, cukup terima kasih. Apakah dari jaksa penuntut umum ada pertanyaan? Ada majelis hakim? Ya, terima kasih atas kesempatannya Hakim Ketua. Saya akan menanyakan kepada saksi. Saudara saksi, apa yang saudara saksi lihat pertama kali pada pertengkaran keluarga terdakwa? Pertama kali saya melihat korban dengan terdakwa bertengkar karena masalah mengurus anak Yang Mulia. Korban dinilai tidak benar dan mengasuh anak karena sang anak atas nama Dianda Rizky Pradana tidak mendapatkan nilai yang bagus. Dalam mata pelajaran matematika sehingga menyebabkan kekerasan yang diperbuat oleh terdakwa. Boleh saudara saksi jelaskan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa? Kekerasan yang dilakukan yaitu mendorong korban sebagai istri sehingga tersungkur dan melemparkan buku rapot sang anak ke depan muka korban. Lalu bagaimana respon Anda dan anak-anak kala itu? Saya tidak berani melerai dan memilih bersama anak-anak untuk melindungi anak-anak. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, untuk penasihat hukum apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan saya yaitu sudah berapa kali Anda menyaksikan pertengkaran antara terdakwa dan juga korban? 3 atau 4 kali saya melihatnya. Usaha apa yang Anda lakukan untuk melerai terdakwa dan korban pada saat 4 kali pertengkaran tersebut? Saya tidak memiliki keberanian untuk melerai. Mengapa Anda tidak melakukan usaha sama sekali padahal kakak Anda itu sedang dalam bahaya dan sudah dilakukan berkali-kali? Berapa Yang Mulia?
Pernyataan penuntut hukum menyudutkan pihak saksi sebagai pihak netral. Usaha Anda dapat membuat terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya. Keberatan yang mulia. Pertanyaan penasihat hukum melanggar pasal 117 ayat 1 KUHP. Pernyataan diterima jasa penuntut hukum. Tahan. Sumpah, nggak ada wibawanya anjir. Dia kan gue nyelak omongan dia. Dia ngomongnya tuh kayak nggak ada nada menyelak. Oke, pernyataan diterima jaksa penuntut umum. Penasihat hukum sudahi pertanyaannya. Baik yang baik. Keterangan dari saksi ahli kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan. Baik yang mulia. Baik, jaksa. Baik, jaksa penuntut umum silakan hadapkan saksi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saksi berikutnya adalah saksi berat atas nama Kenny Juan Rosok. Saksi atas nama Kenny Juan Rosok dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Kenny, ini mic-nya. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam kondisi sehat jasmani, rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, bisa lihat kartu identitas saudara? Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP. Saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara Kenny Juan Rosok, tempat tanggal lahir Batam 8 April 2006. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Palem Ganda Asri 2 Blok C nomor 20. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan akuntan publik di perusahaan Bursa Efek PT Indo Pusat. Apakah keterangan tadi benar saudari saksi? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersumpah. Baik yang mulia. Kepada keberalamannya, silakan bersumpah. Ikuti kata-kata saya. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji saya berjanji akan menerangkan dan memberikan keterangan akan menerangkan dan memberikan keterangan dengan tiada lain dari sebenarnya. dengan tiada lain dan sebenarnya. Saksi silakan duduk kembali pada jaksa rohani. Silakan kembali kembali. Oke, baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Kenal yang mulia. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan terlihat dari terdakwa? Dalam keseharian terdakwa adalah seorang tertutup. Dalam kesehariannya terdakwa adalah seorang penutup atau tertutup. Dia mau bikin ketawa. Dalam kesehariannya terdakwa adalah seorang yang penutup. Jika bertemu berpapasan dengan saya, terdakwa jarang sekali untuk menyapa. Jadi menurut saya tidak ada hal-hal yang patut saya curigai dari terdakwa. Baik, Hakim anggota 1 silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya akan bertanya mengenai seberapa sering Anda bertemu dengan terdakwa. Saya kadang bertemu pada pagi hari di waktu terdakwa mau pergi kerja, yang mulia. Apa yang Anda lihat dari sikap terdakwa? Baik. Baik, cukup.
Untuk hakim anggota 2 pada pertanyaan. Sejauh ini belum ada, silahkan dilanjut. Baiklah, selanjutnya diberi kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saudara, apakah saudara pernah melihat tanda bukti kekerasan yang ada di tubuh para korban? Pernah, saya melihat korban yang beratas nama Diandra diperban di kepalanya oleh sang korban istri. Baik, apa saudara pernah melihat bagaimana kekerasan tersebut dilakukan? Pernah. Baik, silahkan berikan keterangan mengenai kekerasan tersebut. Dari mana instruksi penasihat hukum? Hal ini sah-sah saja dalam pertanyaan. Keberatan yang mulia, satu saksi adalah saksi ringan untuk dimintai pernyataan tersebut. Instruksi yang mulia, saya hanya menanyakan keterangan saksi, bukan pernyataan saksi mengenai pernyataan yang saya ajukan. Baik, permohonan dikabulkan. Silakan dilanjut jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan dilanjutkan, saudara. Saya tidak mengetahui secara pasti apa masalahnya. Namun sang korban yang beratas nama Diandra pergi mengunjungi rumah saya untuk meminta pertolongan. Namun disusul oleh sang terdakwa dan menjambak dengan secara kasar dan meninggalkan perkarangan rumah saya dengan tidak sopan. Keberatan yang mulia, menurut terdakwa hal tersebut diperbolehkan oleh saksi saksi. Hal tersebut menyatakan kebenaran dari pernyataan yang tertera pada dakwaan yang mulia. Hal tersebut bisa saja subjektif karena hanya dugaan-dugaan yang mulia. Tidak yang mulia. Dugaan yang dinyatakan penasihat hukum telah terdapat bukti nyata dan perkataan dari korban yang mulia. Baiklah, pernyataan saksi diterima. Baik, pernyataan cukup. Apakah dari penasihat hukum ada pertanyaan? Keterangan dari saksi ahli kami anggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan. Baik yang mulia. Meja piket Pak kemarin. Dia taruh meja piket dan itu mau buar. Misi. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada saksi yang didatangkan untuk meringankan terdakwa? Kita lanjutkan pada pemeriksaan terdakwa atas nama Rafif Aidin. Kepada terdakwa dipersilakan untuk kembali menghadap di persidangan. Ya, belum. Belum, Pak. Masih ada debat lagi. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah barang saudara punya? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah mempunyai niatan untuk melakukan perbuatan seperti itu? Tidak ada niatan seperti itu yang mulia. Silahkan saudara jelaskan sebab apa yang membuat saudara melakukan perbuatan itu. Baik yang mulia, Saya merasa. Baik yang mulia, saya merasa saya mendapatkan beberapa tekanan memang yang datang dari pekerjaan saya, yang itu pun yang membuat saya menjadi lebih temperamental dalam menghadapi sesuatu. Apakah selain itu ada penyebab lainnya? Tidak ada yang mulia. Silakan saudara jelaskan bagaimana situasi pada saat puncak kemarahan Anda. Baik yang mulia, situasi pada saat itu saya tidak melihat adanya istri saya di rumah. Ditambah lagi keadaan rumah waktu itu sangat amat berantakan dan saya pun tidak dihidangkan makanan malam untuk saya sendiri. Sudah? Dan saya melihat anak-anak saya pun juga tidak peduli dengan keadaan rumah pada saat itu. Notabene saya yang baru pulang dinas 2 hari keluar kota. Saya sangat amat marah pada situasi rumah pada saat itu, sehingga saya melakukan kekerasan kepada anak saya. Baik, Hakim anggota 1 silakan memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya.
Apakah jasa yang Anda gunakan di psikolog Anda dapat meredam rasa temperamental Anda? Tidak terlalu berpengaruh, Yang Mulia. Lantas mengapa Anda sering melakukan pertemuan dan konsultasi pada psikolog tersebut? Saya merasa saya butuh tempat untuk bercerita dan hal itu pun tidak dapat saya dapati di rumah saya. Baik, pertanyaan cukup. Hakim anggota 2 pada pertanyaan lebih lanjut. Sementara ini cukup. Baik, kepada jaksa penuntut umum apakah ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih Majelis Hakim dan Hakim Ketua. Pertanyaan kami adalah, apakah saudara terdakwa mempunyai motif yang mendasari Anda melakukan pertengkaran di dalam rumah tangga? Karena saya sudah tidak sepaham lagi oleh istri saya. Dengan istri saya. Lalu apa yang membuat Anda turut ikut melibatkan anak Anda dalam permasalahan Anda dengan istri Anda? Menurut saya anak-anak saya terlalu ikut campur dalam urusan saya dengan istri saya. Bukankah menurut keterangan korban, Anda memang sering melakukan penghinaan terhadap anak Anda seperti sewaktu anak Anda tidak mendapatkan nilai bagus, tidak benar dalam mencuci mobil Anda? Tidak, Yang Mulia. Memang hal tersebut dilakukan, namun penuntut hukum ditegaskan bahwa hal tersebut di luar konteks pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya. Baik, pernyataan cukup, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum apa ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum apakah tuntutan terhadap terdakwa sudah siap? Tuntutan bagi terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Tuntutan pidana atas nama Muhammad Rafif Aidin berdasarkan surat perintah perkara pemeriksaan singkat nomor 2018 pidana 2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdakwa telah dihadapkan pada persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu pelanggaran pasal 24 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004, pelanggaran pasal fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan selama berturut-turut beserta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang bertindak dalam hal sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 mengakibatkan korban merasakan kesakitan atau luka berat dipidana dalam pidana penjara paling lama 10 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pidana terhadap terdakwa Rafif dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 30 juta rupiah. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, kepada terdakwa apakah akan melakukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Baik, Yang Mulia, saya atas tuntutan tersebut. Kami akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Surat pembelaan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan pembelaan. Penasihat hukum terdakwa setelah menyimak tuntutan penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas terdakwa dihadapkan persidangan ini dengan tuntutan sebagai berikut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa sopan selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal telah mengakui perbuatannya berdasarkan uraian tersebut, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini agar majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut jaksa penuntut umum, yakni 10 tahun dikurangi menjadi 7 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan kami serahkan kepada persidangan ini. Baik, kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan replik atas pertanyaan penasihat hukum? Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik atas pernyataan tersebut. Mengapa Anda sebagai penasihat hukum terdakwa tidak terima atas surat tuntutan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum? Mohon izin bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan kesaksian dari terdakwa.
bahwa terdakwa melakukan hal yang sudah diterangkan karena terdakwa telah mengalami gangguan dalam mengontrol emosi sehingga hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam merumuskan tuntutan terhadap terdakwa. Hal tersebut seharusnya bukan menjadi pembatas bagi jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan dikarenakan terdakwa sendiri pun sudah berusaha untuk menemui psikologi dan didukung untuk penguatan secara mandiri untuk meminimalisir. Namun, apakah semua usaha akan selalu berakhir baik? Jaksa penuntut umum Baik, terdapat bukti bahwa ahli saksi psikologi kami telah menyatakan ketersediaan dalam melakukan terapi intens guna mempercepat kesembuhan terdakwa. Namun, dari pihak terdakwa selalu direpotkan dengan urusan jadwal pekerjaan yang sangat padat. Maka, dengan keterangan tersebut, jaksa penuntut umum menganggap bahwa tuntutan yang tertera dan telah dibacakan tadi sudah memperhatikan dan meninjau dari segala aspek perspektif, baik dari korban, saksi, dan terdakwa. Sudah dengan pedoman serta kode etik pelaksanaan penulisan tuntutan. Baik, cukup. Berikan waktu dan kesempatan kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan persidangan ini? Baik, apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang ini? Siap, Yang Mulia. Surat putusan Pengadilan Semu Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama saudara Muhammad Rafif Aidin, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan, manajer PT Sentosa Alam, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu Jakarta Pusat memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan dan meliputi unsur-unsur pendukung, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Pasal-pasal hukum dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan mengadili. 1. Mendata menyatakan terdakwa Rafif tersebut tidak di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, melakukan kekerasan kepada sang istri sebagai dakwaan primer penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan dengan sejumlah 30 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dinalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa hasil barang pecah belah, ikat pinggang kulit dan buku. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2023. Oleh kami sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota, atas nama saya Hakim Ketua Angger Densar Rajasa, diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dan para anggota tersebut yang dibantu oleh para anggota serta dihadiri oleh Siti Fatimah Azhara, Tio Haji Saputra, Maical Padamian Tua Samosir, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Dengan hormat kami minta waktu untuk berbicara kepada terdakwa yang mulia. Baik, dipersilakan.
Kami sudah sepakat bahwa tidak akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana 2018 tahun 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nama terdakwa atas nama Muhammad Rafif Aidin dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Selanjutnya, panitia menutup ya. Panitia menutup. Majelis hakim beserta aparatur sidang dipersilakan meninggalkan ruangan sidang.